Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Saya tetap mengharapkan partisipasi kita untuk turut mengembangkan karya kerasulan ini dengan cara like, memberi komentar di kolom komentar, mensubscribe jika belum disubscribe, dan membagikan video ini kepada kenalan kita, rekan-rekan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tahukah kita bahwa sejak tanggal 10 Desember, kandang Natal di halaman Basilika Santo Petrus Vatikan telah dipajang untuk umum. Hal ini memang menjadi kebiasaan di Vatikan setiap tahunnya, yaitu tanggal 10, di mana akan ada peresmian kandang Natal di halaman Basilika itu. Satu pertanyaan yang wajar kita ajukan adalah, mengapa Vatikan sudah memasang kandang dan pohon Natal pada tanggal 10 itu? Kan kita Katolik katanya masih Advent. Tapi mengapa hiasan Natal itu sudah dipasang? Kita menyerukan termasuk kepada para saudara Protestan agar menghormati masa Advent. Lantas, bukankah ini bertentangan dengan apa yang disampaikan tadi? Dan faktanya pula bahwa itu terjadi di Vatikan yang adalah pusat kekatolikan sendiri. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk memahaminya, mari kita cermati terlebih dahulu sejarah kandang Natal di halaman Vatikan. Kalau kandang Natal sendiri, ini adalah tradisi yang dimulai dalam gereja Katolik oleh Santo Fransiskus Assisi di suatu wilayah di Italia, yaitu di Greccio, pada tahun 1223 pada hari Natal. Dia kala itu ingin sungguh merasakan peristiwa kelahiran Yesus yang sederhana itu. Maka ia membuat satu kandang dan menata kembali hal-hal yang membantu dia mengenang kisah kelahiran Natal itu. Inilah asal-usul kandang Natal dalam gereja Katolik. Sedangkan kandang Natal di Vatikan dimulai sejak tahun 1982, yaitu di halaman Vatikan, di mana Paus Yohanes Paulus II kala itu meresmikan tradisi ini. Tradisi membuat kandang Natal di halaman Basilika Santo Petrus di Vatikan dilihat oleh Paus sebagai tanda iman akan Allah. Disebutkan pada masa kepausan Yohanes Paulus II, setiap tahun dia rutin memberkati patung bayi Yesus untuk kandang Natal itu setiap tahunnya, dan itu dilaksanakan di paroki di sekitar Vatikan. Patung kandang Natal yang pertama kali dipakai di halaman Vatikan adalah sumbangan dari sekelompok umat kepada Paus. Patung itu sendiri sudah ada sejak tahun 1842. Nah, sejak itulah kandang Natal Vatikan menjadi satu ikon menarik dalam tradisi di Vatikan, dan menarik bagi para pengunjung yang memang cukup ramai pada bulan-bulan itu. Karena itulah sangat wajar jika kandang Natal itu dipasang beberapa waktu sebelum Natal, agar semakin lebih banyak pengunjung yang dapat menyaksikannya. Karena memang kandang Natal di Vatikan punya kekayaan seni dan makna rohani yang mendalam dan khas setiap tahunnya. Misalnya saja, pada tahun 2017 ada yang unik dari kandang Natal Vatikan, yaitu adanya figur-figur tambahan yang sebenarnya cukup asing dalam kandang Natal. Biasanya yang ada di kandang Natal adalah Yosef, Maria, bayi Yesus, para gembala, para majus, para malaikat, dan binatang-binatang. Tapi kali itu, di kandang Natal di halaman Vatikan tahun 2017, ada figur-figur yang tak pernah kita jumpai sebelumnya dalam kandang Natal. Itulah mereka yang lapar, mereka yang dipenjara, yang sakit, dan yang telanjang. Ternyata kandang Natal itu dipenuhi dengan figur-figur yang asing untuk mengingatkan 7 karya belas kasih yang diminta oleh Yesus untuk dilakukan. Karena saat itu adalah tahun belas kasih. Maka kandang Natal kali itu identik tema belas kasih, yaitu figur-figur orang yang membutuhkan belas kasih. Pada tahun 2016, di kandang Natal di Vatikan ditampilkan kapal laut. Dan jelas
ini tampak tidak nyambung dengan kisah kelahiran Yesus di kandang Natal. Rupanya, kapal kali itu adalah pesan bagi orang Katolik untuk memberi perhatian bagi kaum migran yang mengungsi dari negaranya kala itu, dan banyak terombang-ambing di kapal untuk bisa sampai di daerah tujuannya. Yesus dilihat hadir juga dalam diri orang-orang migran yang mengungsi dari negaranya kala itu. Karena itu, kapal ditampilkan di kandang Natal Vatikan tahun 2016 itu. Tahun 2018 ada keunikan bahwa kali itu figur-figur kandang Natal justru dibuat dari pasir. Ini tentu suatu karya seni yang mengagumkan. Yang membuatnya kala itu adalah para seniman dari Belanda, Rusia, Amerika Serikat, dan Republik Ceko. Tahun ini, tahun 2021 ini, kandang Natal Vatikan akan dibuat dari negara Peru. Akan ada 30 patung yang dipasang dalam kandang Natal ini. Mengapa tahun ini kandang Natal dari Peru? Ternyata hal ini, sebagaimana diumumkan oleh Paus pada Oktober yang lalu, ini dibuat dalam rangka merayakan 200 tahun kemerdekaan Peru. Maka yang memasang kandang Natal itu adalah dari negara Peru. Ini juga mau melambangkan panggilan universal kepada keselamatan, kata Paus. Kita akan melihat patung yang unik dalam kandang Natal Vatikan tahun ini, yaitu bayi Yesus yang akan dibungkus dengan selimut khas Peru. 3 raja akan dimodifikasi bukan membawa emas, kemenyan dan mur, tetapi membawa makanan tradisional seperti kentang, kina, dan sereal asli Peru. Dan akan ada bendera Peru di punggungnya. Malaikat yang memberitahu kabar kelahiran akan memakai alat musik tradisional dari salah satu suku negara di Peru. Bahkan, hewan khas Peru juga akan ditampilkan di kandang Natal Vatikan tahun 2021 ini. Selain kandang Natal, yang juga ditampilkan biasanya di halaman Vatikan adalah pohon Natal. Ini bisa menegaskan bagi kita bahwa pohon Natal pun adalah satu tradisi dalam gereja Katolik. Ada yang merasa bahwa pohon Natal adalah khas Protestan. Mengenai hal ini akan kita bahas lebih dalam pada video selanjutnya. Dan menariknya, pohon Natal yang digunakan di halaman Vatikan adalah sungguh pohon asli yang cukup tinggi dan yang dibawa dari tempat asli di mana pohon itu tumbuh. Coba bayangkan bagaimana membawa pohon yang cukup tinggi itu. Dan biasanya pohon Natal itulah hadiah dari kelompok tertentu. Misalnya, tahun ini pohon Natal yang akan dipakai adalah dari Trentino, wilayah Italia Utara. Tinggi pohon cemara yang akan digunakan tahun ini adalah 28 meter. Tentu penebangan pohon ini telah sesuai dengan aturan para pengelola hutan di tempat itu. Pohon Natal di Vatikan menjadi pengajaran bagi kita bahwa seperti itulah pohon Natal yang khas dalam gereja Katolik. Sungguh asli tumbuhan dan hijau, bukan dari bahan buatan, dan bahkan tidak berwarna hijau. Seperti dilakukan tiap tahunnya, Vatikan juga akan menjaga energi pencahayaan pohon Natal itu dengan yang hemat energi. Akhirnya, kita kembali ke pertanyaan pertama kita. Lantas, mengapa patung itu justru dipasang pada masa Advent, yaitu pada tanggal 10 Desember? Bukankah kita harus menghormati masa Advent sebagai orang Katolik? Atas hal ini, kita harus melihat bahwa dipasangnya kandang Natal 10 Desember adalah dalam rangka semakin banyak orang yang berkesempatan yang dapat menyaksikan kandang Natal yang indah dan penuh makna itu. Dan karena masa Advent itu, maka lihatlah selama sebelum Natal tiba, di kandang Natal itu walaupun sudah dipasang, belum akan ditempatkan bayi Yesus. Palungan itu masih akan kosong hingga nanti pada malam Natal. Itu adalah simbol bahwa memang saat ini belum Natal. Suasana Advent dijaga salah satunya dengan simbol itu. Lihatlah juga bahwa kandang Natal itu dipasang di luar gereja.
Sedangkan dalam ruang gereja sendiri, yaitu Basilika Santo Petrus, dalam ruang liturgi itu belum dipasang hiasan Natal sama sekali. Tentulah ada kelonggaran sedikit antara ruang liturgi dan non-liturgi. Di dalam gereja adalah ruang liturgi, sedangkan di halaman itu lebih non-liturgi. Hal ini berbeda dengan saudara-saudara kita Protestan yang sudah memasang hiasan Natal dalam ruang gereja mereka bahkan sejak masa Advent. Dalam hal ini, kita tidak perlu menghakimi. Yang penting, kita tahu perbedaan dan kekhasan dalam gereja kita. Jadi, setidaknya ada 2 syarat memasang kandang Natal di Vatikan pada masa Advent, yaitu pertama, bahwa bayi Yesus belum dipasang di palungan. Dan yang kedua, kandang Natal itu dipasang bukan dalam ruang liturgi, yaitu dalam gereja, tetapi di luar gereja, yakni halaman Basilika Santo Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, demikianlah penjelasan kita tentang kandang Natal di Vatikan. Semoga memperkaya kita dan lebih lagi mendorong kita untuk melestarikan tradisi khas Katolik ini, yaitu dengan memasang kandang Natal dan pohon Natal di rumah kita. Karena faktanya, banyak umat Katolik tidak akrab, terutama dengan kandang Natal. Mereka bisa menghabiskan uang untuk kegiatan pesta Natal, membeli baju Natal dengan harga yang mahal, tapi lupa tanda yang berharga yang khas Katolik itu, yaitu kandang Natal. Silakan mulai berpikir untuk memasang kandang Natal di rumah kita, agar Yesus semakin kita rasakan lahir di keluarga kita, di rumah kita nantinya pada hari raya Natal. Yesus, Engkau andalanku, Pace e bene.